Kemudian sholat bersalam, marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita telah memasuki hari yang kedua daripada bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, yang artinya secara zahirnya bertambah kehidupan kita di dunia ini, pada hakikatnya berkurang jatah kita hidup di dunia ini. Dan juga Bapak Ibu, ketika kita memasuki tahun baru Islam ini, mari kita pasang niat, kita pasang target. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini lebih meningkat daripada tahun kemarin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un." Siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, siapa saja yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, bahwa rabiun, itulah orang yang akan beruntung. Wa man kana yawmu misla amsi fahuwa maqbul. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, artinya tidak ada peningkatan, bahwa maqbul, itulah orang yang akan merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsi fahuwa mar'un. Dan siapa saja yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, bahwa mar'un, itulah orang yang celaka. Pada itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan bertambahnya hidup kita di dunia ini, bertambah juga keberkahan kita di dunia dan di akhirat nanti. Berkah daripada segi bidang umur kita, berkah daripada ilmu kita, berkah kesehatan kita, berkah harta kita, dan lain sebagainya. Adapun berkah dikatakan ziyadatul khair wa numuhu wa dawam. Yang namanya berkah itu senantiasa bertambah kebaikan, wa numuhu, dan berkembangnya kebaikan, wa dawam, dan bertahan terus-menerus kebaikan tersebut. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita melangkah tahun 1448 Hijriah ini, kita pasang niat, kita pasang target, dan berusaha tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Insya Allah kita akan termasuk orang yang beruntung di dunia lebih dari di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan sebuah hari ini kita sambung pengajian kita, yakni kita memasuki bab atau kitab tentang janaiz. Kitabul Janaiz ini bab ini kita menerangkan tentang al-janaiz. Al-janaiz jam'u janazatin. Janaiz atau kalimat janaiz itu jamak daripada kalimat janazah. Jika di dalam ilmu sharaf, janaiz ini adalah jamak taksir. Janazatun, janazatani, janaiz. Adapun janaiz bil fathi ismun lil mayyiti bin naqsi. Janaiz huruf jinnya dengan berbaris fathah itu adalah suatu nama
bagi mayit yang berada di dalam keranda. Karena Bapak Ibu, kalau laki-laki itu namanya mayit, kalau perempuan mayitan. Tapi kalau sudah dimasukkan di dalam keranda, apakah laki-laki perempuan itu namanya jenazah. Kita sering mengatakan itu jenazah dibawa orang. Jadi artinya jenazah itu mayit yang berada di dalam keranda. Wa amma bil kasri, adapun kalau huruf jimnya dibaca kasrah, ismun bil rahsi wa itu adalah nama keranda, wahal mayitnya ada di dalam. Jadi kalau bahasa kita, kalau jenazah itu mayit yang berada di dalam keranda. Kalau jenazah itu kerandanya yang ada mayit di dalamnya. Nah, jadi kalau tidak ada mayit di dalamnya itu tidak dinamakan jenazah. Jadi jenazah itu nama keranda, wahal mayit ada di dalamnya. Wal maksudu huna, adapun yang dimaksud di sini tentang kitab janaiz ini. Jadi artinya kita tidak membahas apakah itu keranda, apakah mayit yang di dalam keranda. Yang dimaksud dengan kitabul janaiz di sini adalah tajhizul mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Jadi yang dimaksud di dalam kitab ini atau bab ini adalah tajhizul mayyit, yaitu proses menyelenggarakan mayit atau perawatan mayit, mulai dari memandikan mayit dan mengkafani mayit dan mensolatkan mayit sampai menguburkan mayit tersebut. Kemudian wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbi, disunahkan bagi setiap orang akan mengingat kematian biqalbihi di dalam hatinya. Ay wajatu minhu, bahkan disunahkan memperbanyak mengingat kematian. Arti mengingat kematian wa dzalika bi ayyaj'alahu nasba ainihi, bahwasanya kematian itu menjadi pandangan kedua matanya. Artinya jangan sampai lupa kita akan kematian. Li'annahu mu'inun ala imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahihi, karena memperbanyak mengingat kematian itu dapat menolong seseorang untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Bapak Ibu, kita meyakini pasti kita semua nanti akan mati meninggalkan dunia ini. Cuma terkadang kita lupa, terkadang kita tidak sadar, kadang lalai bahwasanya kematian itu mengintai kepada kita kapan saja. Dan juga mengingat kematian ini adalah perintah Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru zikra hazimin ladzat." Agar Rasulullah berbanyaklah oleh kalian akan mengingat sesuatu yang dapat memutus kelezatan tentunya di dunia, yakni al-maut, yakni adalah kematian. Jadi Bapak Ibu, mengingat kematian itu sudah menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita melaksanakan daripada perintah Rasulullah SAW. Dan juga orang yang mengingat kematian, insya Allah akan dimudahkan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah kita, kelalaian kita kepada Allah, itu tobatnya kepada Allah. Kalau kesalahan
kita kepada makhluk, maka taubatnya minta ampun dan maaf, minta halal kepada makhluk tersebut. Cuma Bapak Ibu baru kita ketahui kesalahan kita, kelalaian kita kepada Allah tentang kewajiban apa yang diwajibkan kepada kita umat Islam. Ini taubatnya tidak bisa dengan hanya beristighfar. Kalau kita lalai melaksanakan sholat, taubatnya pertama tentunya mengqadha sholat tersebut. Makanya sering yang disampaikan, usahakan Bapak Ibu sebelum kita meninggal dunia selesai urusan kita, qadhaan kita ataupun kelalaian kita kepada Allah. Jadi kalau kita kelalaian kita daripada melaksanakan sholat, itu taubatnya dengan cara mengqadha atau membayari sholat tersebut. Tidak bisa lunas istighfar 100 kali sholat.